Ia keluar dari kamar mandi hanya berbalut handuk. Pandanganku terpaku. Ibu, lihat ya. Maafkan ibu. Ibu tidak sengaja. Tidak apa-apa. Sejujurnya, saya juga sengaja melakukannya. Apa? Dion melangkah mendekat. Dion, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kamu itu temannya Putra, dan aku. Ibunya Putra, saya tahu. Tapi, sejak hari itu, ibu terus menghindariku, kan? Itu hanya perasaanmu saja. Bukan, saya bisa merasakannya. Tatapan mata ibu. Ia berhenti sejenak, menatapku lekat. Kita tidak boleh begini, Dion. Kenapa tidak boleh? Ibu juga manusia, kan? Aku sudah 53 tahun, dan kamu baru 27. Apa itu penting? Bagaimana dengan Putra? Putra tidak perlu tahu. Ia maju selangkah lagi. Bu, tolong jawab dengan jujur. Apa? Ibu, melihat saya sebagai seorang pria, kan? Aku tertawa getir, menutupi kegugupanku. Kamu sudah gila, tapi tawa itu terdengar hampa. Kami berdua memang sudah gila. Bahkan saat aku mencoba tidur, aku terus memikirkan ibu. Aku juga, balasku lirih, nyaris tak terdengar. Aku juga memikirkanmu. Sejak hari itu, ibu, tatapan Dion berubah. Dan, apa ibu juga membayangkan? Dion, kalau begitu, sudah cukup kan? Seluruh pertahananku runtuh. Sudah cukup. Kamu mungkin akan menyesalinya nanti. Tidak akan pernah. Aku sudah tidak bisa berhenti lagi. Handuk itu jatuh ke lantai. Pintu kamar tertutup. Malam itu, seorang wanita berusia 53 tahun dan seorang pemuda berusia 27 tahun telah melintasi batas terlarang. Hasrat yang telah terkubur selama 5 tahun dan kesepian yang terpendam akhirnya meledak bersamaan. 5 tahun telah berlalu sejak suamiku tiada. Tahun pertama kuhabiskan hanya untuk menangis. Tahun kedua, aku tak merasakan apa-apa. Sejak tahun ketiga, aku mulai terbiasa. Kesepian, jika kau hadapi setiap hari, lama-lama akan terasa seperti udara. Biasa saja. Aku mengelola sebuah sanggar kecil di pinggiran kota, membuat dan menjual kerajinan keramik dan lilin aromaterapi. Pesanan memang tidak banyak, tapi cukup untuk menghidupi diriku sendiri. Putraku satu-satunya, Putra, sedang sibuk mempersiapkan diri untuk ujian masuk kerja. Ia jarang sekali pulang, tapi sesekali ia akan menelepon. Bu, Jumat ini aku pulang ya. Iya nak, nanti ibu masakan makanan kesukaanmu. Oh, ayah bu, boleh tidak temanku menginap di rumah untuk beberapa hari? Teman? Iya, namanya Dion. Teman kuliahku. Kontrakannya habis karena mau ada pembangunan jadi dia harus segera pindah. Dia bilang hanya sebulan sampai dia dapat pekerjaan baru. Aku ragu sejenak. Menerima anak laki-laki orang lain untuk tinggal di rumah bukanlah hal yang mudah. Tapi aku tak bisa menolak permintaan putraku. Baiklah, nanti ibu siapkan kamar kosong di lantai 2. Terima kasih banyak, Bu. Dion itu anak yang baik sekali, sopan. Maka, di hari Sabtu terakhir bulan September, Dion pun datang. Saat aku membuka pintu, yang kulihat adalah sebuah koper besar dan senyum seorang pria muda. Selamat sore, Tante. Saya Dion, temannya Putra. Oh, iya. Ayo, masuk. Dion tingginya sekitar 185 cm. Bahunya lebar dan lengannya berotot. Putra pernah cerita, ia bekerja paruh waktu sebagai pelatih renang dan instruktur kebugaran. Barang saya tidak banyak, Tante. Sebentar juga selesai beres-beresnya. Pelan-pelan saja. Sudah makan siang? Belum, Tante. Kalau begitu, Tante buatkan mie rebus ya. Nanti turun lagi. Selama Dion merapikan barangnya, aku memasak di dapur. Sudah lama sekali aku tidak memasak untuk orang lain selain diriku sendiri. Wah, kelihatannya enak sekali. Terima kasih, Tante. Dion makan dengan lahap sambil tersenyum. Senyum yang terasa asing. Sudah berapa lama aku tidak mendengar suara tawa seorang pria di rumah ini? Sanggar ini Tante kelola sendiri? Iya. Kadang juga ada kelas lokakarya. Hebat sekali, Tante. Pasti tangannya terampil sekali. Setelah makan, ia bersikeras untuk mencuci piring. Biar saya saja, Tante. Saya sudah merepotkan. Sejak hari pertama, Dion sudah sangat ringan tangan. Ia membantuku mencuci piring, membuang sampah, bahkan membereskan sanggar.
Awalnya aku merasa canggung, tapi setelah 3 hari, aku mulai terbiasa. Lilin ini cantik sekali, Tante. Wanginya juga enak. Itu aroma lavender. Ambil saja satu kalau kamu suka. Benarkah, Tante? Terima kasih banyak. Dion adalah pemuda yang tahu berterima kasih. Ia selalu mengucapkan terima kasih setelah makan dan selalu berpamitan saat akan pergi. Sikapnya yang sopan itu perlahan membuka hatiku. Suatu malam, saat ia membantuku membereskan sanggar, ia berkata, "Pantas saja di sini, rasanya tenang sekali. Ternyata karena ada aroma kayu ini ya. Itu kayu aras. Ayah suka?" "Suka, Tante. Tapi, belakangan ini pikiran saya sedang tidak tenang." Ia bercerita tentang betapa beratnya pekerjaannya dan bagaimana ia harus menabung untuk membayar uang muka rumah barunya. Di usianya yang baru 27, usahanya untuk mandiri membuatku merasa kagum. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur nyenyak. Kehadiran seseorang di rumah ini ternyata bisa memberikan rasa aman yang tak terduga. Seminggu berlalu. Suatu malam, Dion pulang lebih awal dari biasanya. Kelas dibatalkan, Tante. Kalau begitu, ayo makan malam bersama. Tante baru saja masak sop buntut. Malam itu, hanya ada kami berdua di meja makan. Anehnya, tidak terasa canggung sama sekali. Kimchi buatan Tante ini enak sekali. Putra beruntung sekali ya, punya ibu seperti Tante. Ia juga memuji Putra, dan itu membuatku senang. Kami mengobrol banyak hal tentang impiannya membuka pusat kebugaran sendiri suatu hari nanti. Matanya yang berbinar saat bercerita membuatku merasa ia adalah pemuda yang bisa diandalkan. Setelah makan, saat ia membantuku mencuci piring, aku pergi ke sanggar untuk menyelesaikan pesanan. "Biar saya bantu, Tante," katanya. Ia duduk di sampingku, membantuku memotong sumbu lilin dan merapikan cetakan. Kami bekerja hingga pukul 11 malam. Pemuda ini. Baik sekali, pikirku sambil menatap punggungnya yang menaiki tangga. Saat itu, aku tidak sadar. Perubahan kecil ini akan mengguncang seluruh hidupku. Hingga suatu malam di awal bulan Oktober, pemanas air di rumahku tiba-tiba rusak. Udara malam terasa semakin dingin. Saat aku sedang panik, Dion turun dari kamarnya. "Ada apa, Tante?" "Pemanas airnya mati." "Biar saya lihat." Ia masuk ke dalam gudang kecil tempat pemanas air itu berada. Ruangannya sangat sempit. "Wah, sempit sekali, Tante. Susah kalau pakai baju begini," katanya. "Lalu bagaimana?" "Sebentar, Tante." Ia melepas kaos lengan panjang yang ia kenakan. Saat itu juga, pandanganku terpaku pada tubuh bagian atasnya. Bahu yang lebar, dada yang bidang, perut yang berotot. Sempurna. "Dion, nanti kamu masuk angin." "Tidak apa-apa, Tante. Sebentar saja." Ia masuk ke dalam ruang sempit itu dan mulai bekerja. Keringat membasahi punggungnya. "Tante, tolong ambilkan kunci Inggris yang besar." Saat aku membungkuk untuk memberikan kunci itu padanya, mataku tanpa sengaja melihat sesuatu. Sesuatu yang menonjol di balik celana training abu-abunya yang tipis. "Tante? Ini." Aku buru-buru memberikan kunci itu dan bangkit. Jantungku berdebar kencang. Apa yang baru saja kulihat? 30 menit kemudian, pemanas air itu kembali berfungsi. "Sudah beres, Tante." "Terima kasih banyak ya, Dion. Cepat mandi sana." "Tidak apa-apa, Tante." Ia tersenyum sambil mengenakan kembali kaosnya. Tapi aku tak berani menatap wajahnya. Pandanganku terus tertuju ke bawah. "Tante," wajahnya merah. "Tidak apa-apa?" "Oh, ini karena kedinginan." Aku ambruk di sofa. Aku sudah gila. Di usiaku yang ke-53, aku baru saja melihat teman putraku dengan pandangan seorang wanita. Malam itu, aku tak bisa tidur. Bayangan tubuhnya, keringatnya, dan itunya terus muncul di kepalaku. Keesokan harinya, aku mencoba menghindarinya, tapi pikiranku tak bisa lepas darinya. Malam harinya, kami hanya makan mie instan. Aku terlalu gugup untuk memasak. Malam itu, saat aku sedang bekerja di sanggar, Dion turun. "Tante, masih bekerja." Ia duduk di sampingku. Jarak kami begitu dekat, aku bisa mencium aroma sabun dari tubuhnya. "Tante," tangannya gemetar. "Tidak apa-apa." Tidak apa-apa. Mungkin karena dingin. Ia bangkit dan menaikkan suhu pemanas ruangan,
lalu kembali duduk di sampingku. Saat ia memberikan cetakan lilin padaku, tangan kami bersentuhan. Tubuhku terasa seperti tersengat listrik. Ia juga sepertinya merasakannya. Ia berhenti dan menatapku. Tante, apa saya membuat Tante tidak nyaman? Tidak. Kenapa bertanya begitu? Karena Tante sepertinya menghindariku. Bukan begitu. Ia menatapku lekat. Syukurlah. Saya kira saya sudah melakukan kesalahan. Aku tak bisa berkata apa-apa. Bukan kamu yang salah. Aku yang salah. Aku yang aneh. Malam itu, aku baru bisa tidur pukul 3 pagi. Aku bahkan memimpikannya. 3 minggu telah berlalu. Ketegangan di antara kami semakin terasa. Tatapan matanya menjadi lebih lama. Sentuhan tak sengaja di antara kami menjadi lebih sering. Aku mencoba mengabaikannya. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ia juga merasakannya. Jumat malam itu, Putra pulang. Makan malam bertiga terasa begitu canggung. Aku merasa bersalah. Aku telah melihat teman putraku dengan pandangan yang tidak pantas. Malam harinya, sekitar pukul 2, aku terbangun karena haus. Saat di dapur, aku berpapasan dengan Dion. Tante, panggilnya pelan. Apa saya? Sudah melakukan kesalahan? Kenapa bertanya begitu? Tante terus menghindariku. Bukan begitu, Dion. Lalu kenapa? Apa Tante merasa aneh karena aku terus memikirkan Tante? Jantungku berhenti berdetak. Dion, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Kenapa tidak boleh? Tante juga seorang wanita, kan? Kata-katanya menusuk tepat di jantungku. Seorang wanita. Sebuah identitas yang telah kulupakan selama 5 tahun. Dion, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Usia kita. Ia melangkah mendekat. Apa itu penting? Bagaimana dengan Putra? Putra tidak perlu tahu. Tangannya menyentuh pipiku. Tante tolong. Jangan menahannya lagi. Dion, saya juga sudah tidak tahan lagi. Wajahnya mendekat. Saat itu, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Putra, kami buru-buru menjauh. Keesokan paginya, Putra pamit pergi. Rumah kembali sunyi. Hanya ada aku dan Dion. Saat makan pagi, aku berkata padanya, Dion, kita perlu bicara. Saya tahu, Tante. Kita perlu waktu untuk berpikir. Baik, Tante, katanya, lalu pergi bekerja. Seharian itu aku berpikir, tapi pikiranku hanya dipenuhi olehnya. Malam harinya ia pulang. Tante, saya sudah memutuskan, katanya. Perasaan saya pada Tante. Ini tulus. Ia menggenggam tanganku. Saya menginginkan Tante. Saat itulah, seluruh pertahananku runtuh. Dion, ini benar-benar tidak boleh. Kenapa? Kita tidak cocok? Cocok. Sangat cocok. Aku sudah 53. Dan kamu baru 27. Apa itu penting? Bagaimana dengan Putra? Putra tidak perlu tahu. Ia kembali mengulang kalimat itu. Tangannya menangkup wajahku. Tante, berhenti menahannya. Wajahnya mendekat. Kali ini, tidak ada Putra yang mengganggu. Tante, bisiknya di depan bibirku. Ini, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, jawabku. Semuanya akan baik-baik saja. Bibirnya menyentuh keningku. Lembut. Dan saat itulah, bendungan yang telah kubangun selama 5 tahun akhirnya jebol. Sejak malam itu, kami menjadi sepasang kekasih. Di siang hari, tidak ada yang berubah. Tapi di malam hari, kami akan saling mencari. Awalnya hanya di sanggar, lalu di sofa ruang tamu, dan akhirnya di kamarku. Hingga suatu hari, saat aku sedang mengerjakan pesanan lilin untuk sebuah acara pernikahan, aku membaca tulisan yang diminta oleh klien. 20 tahun bersamamu, aku bahagia. Aku teringat pada almarhum suamiku. Kami juga pernah sebahagia itu. Mas, maafkan aku, bisikku dalam hati. Tapi aku juga perlu untuk hidup. Malam itu Dion pulang lebih awal. Kami makan malam bersama. Tante, panggilnya sambil menggenggam tanganku. Aku harus jujur, awalnya aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Tapi sekarang, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Dion, Tante, aku tulus. Perbedaan usia, hubungan kita. Aku tahu semuanya, tapi aku tidak bisa menahannya lagi. Dion, kamu masih muda. Orang yang lebih baik dari Tante
Tidak ada, potongnya. Tante adalah wanita paling hangat, paling cantik, dan paling... Ia tak melanjutkan, hanya mengecup punggung tanganku. Paling kuinginkan. Malam itu, ia kembali memintaku. Tante, malam ini, aku ingin memilikimu seutuhnya. Aku tak bisa menolak. Malam itu, di kamarku, kami melintasi batas terakhir. Setelah semuanya selesai, kami berbaring berdampingan. Apa tante menyesal? Tanyanya. Tidak tahu. Aku tidak menyesal. Tidak akan pernah. Ia mencium keningku. Aku mencintaimu, tante. Air mataku jatuh. Kenapa menangis? Hanya. Sudah lama sekali, Isaku. Sudah lama sekali aku tidak merasa dicintai seperti ini. Malam itu, aku tidur dalam pelukannya. Hingga subuh, ia bangun. Tante, aku harus kembali ke kamarku. Putra akan pulang hari ini. Iya, sebelum pergi, ia kembali menciumku. Nanti malam, aku akan datang lagi. Aku tahu ini salah. Sangat salah. Tapi aku tak bisa menghentikannya. Aku tak mau. Beberapa hari kemudian, saat aku dan Putra sedang mengobrol, ia tiba-tiba bertanya, Bu, belakangan ini ibu terlihat lebih ceria. Ada apa? Aku terkejut. Tidak ada apa-apa. Mungkin karena banyak pesanan saja. Malam harinya, saat Putra sudah tidur, Dion kembali datang ke kamarku. Aku rindu, bisiknya. Jangan, Dion. Putra bisa bangun. Tidak apa-apa. Dia sudah tidur pulas. Hubungan kami terus berlanjut di bawah satu atap, di balik punggung putraku. Hingga suatu malam, saat kami sedang bercinta di sanggar, kami mendengar suara langkah kaki mendekat. Putra. Ia terbangun karena haus. Kami panik. Aku mendorong Dion untuk bersembunyi di balik lemari. Bu, kok belum tidur? Tanya Putra dari ambang pintu. Iya, ini. Lagi selesaikan pesanan. Oh, tadi aku seperti dengar ada suara lain. Mungkin hanya suara dari luar. Setelah Putra pergi, kami berdua terduduk lemas di lantai. Keesokan harinya, saat sarapan, Putra menatap kami bergantian dengan tatapan aneh. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi aku tahu ia mulai curiga. Malam harinya, aku dan Dion memutuskan untuk bicara. Kami tak bisa terus seperti ini. Tapi kami juga tak sanggup berpisah. Saat itulah, Putra masuk ke dalam sanggar. Aku sudah tahu semuanya, katanya dengan suara datar. Jantungku berhenti berdetak. Semalam, aku tidak sengaja melihat kalian dari jendela kamarku. Kami berdua membeku. Putra, aku tidak mengerti. Lanjutnya dengan suara bergetar. Kenapa? Harus Dion. Temanku sendiri? Putra, maafkan ibu. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku kecewa, Bu. Ia berbalik dan pergi. Malam itu, Dion menghampiriku. Ini semua salahku, Tante. Biar aku yang bicara dengan Putra. Tidak, Dion. Ini salah kita berdua. Keesokan harinya, Putra datang menemuiku. Aku sudah berpikir, katanya. Jujur, aku masih marah dan tidak terima. Tapi, kalau Dion memang bisa membuat ibu bahagia, aku akan mencoba menerimanya. Air mataku jatuh. Putra, ayah sudah lama tiada. Lanjutnya, ibu sudah terlalu lama sendirian. Aku hanya ingin ibu bahagia. Malam itu, kami bertiga makan malam bersama. Suasananya canggung, tapi tidak seburuk yang kubayangkan. Dion, kata Putra, kalau sampai kamu menyakiti ibuku, aku tidak akan memaafkanmu. Aku janji, Putra. Aku tidak akan pernah menyakitinya. Malam itu, saat aku berdiri di dekat jendela sanggar, menatap bintang-bintang, aku berbisik pada almarhum suamiku. Mas, sepertinya sekarang aku akan baik-baik saja. Dari belakang, Dion memelukku. Sedang apa, Tante? Hanya menikmati angin malam. Di usia senjaku, di musim gugur kehidupanku, aku justru menemukan sebuah musim semi yang baru. Sebuah fajar, setelah malam yang panjang. Dan di awal yang baru itu, ada Dion. Aku sadar, cinta memang tidak pernah mengenal usia.